Yo, minasan! Di dunia Jujutsu, ada sebuah janji yang bisa mengubah kekuatan seseorang. Tapi saat janji itu dilanggar, konsekuensinya bukan sekedar luka, melainkan kematian. Inilah rahasia kelam dunia Jujutsu Kaisen, sebuah teknik yang bernama Binding Vow. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Binding Vow adalah perjanjian atau sumpah yang diambil oleh seorang syaman atau kutukan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, atau bahkan dengan dunia. Binding Vow menciptakan kontrak spiritual yang mengikat pihak bersangkutan. Dengan mengikat diri pada vow tertentu, maka seorang syaman bisa mendapatkan imbalan atau peningkatan kekuatan dalam seni jujutsu. Namun, jika sumpah itu dilanggar, akan ada konsekuensi berat yang biasanya bersifat fatal. Sedangkan, syarat dari penggunaan Binding Vow bisa bermacam-macam. Mulai dari membatasi penggunaan teknik terkutuk atau energi kutukan pada kondisi tertentu. Tidak bisa menggunakan teknik terkutuk tertentu kecuali dalam keadaan khusus. Dan memberi kelemahan pada diri sendiri. Tapi sebagai gantinya, Binding Vow akan memberikan peningkatan output teknik terkutuk atau energi kutukan seperti menyembuhkan luka serta bisa membocorkan teknik terkutuk seseorang. Nah, siapa sajakah karakter yang pernah menggunakan Binding Vow dalam cerita Jujutsu Kaisen minasan? Dimulai dari Binding Vow pada diri sendiri. Yang pertama, ada Todo Aoi. Ketika dia bersama dengan Yuji saat sedang menghadapi Hanami, Todo justru mengungkapkan bagaimana cara kerja teknik terkutuknya kepada Hanami. Ini adalah salah satu hal yang sakral yang tidak bisa diucapkan dalam dunia Jujutsu. Namun Todo tetap melakukannya karena bugi-wugi miliknya memang sangat menyesatkan musuh. Dengan begitu, Todo pun sanggup meningkatkan output dengan energi kutukannya ketika menyerang. Masih dengan Todo, setelah mengganti tangan kirinya yang hilang dengan Fiber Slap, Todo pun mampu melakukan 50 kali pertukaran per detik. Dan melalui sebuah Binding Vow, dia dapat membatasi jumlah pertukaran yang dilakukan setiap kali memukul alat tersebut. Dan sebagai gantinya, jangkauan bugi-wugi miliknya meluas sehingga dia dapat memilih beberapa target sekaligus. Lalu ada Kento Nanami. Ketika dia bertarung melawan Mahito, Nanami menggunakan Binding Vow yang bernama Lembur, di mana Nanami yang membatasi jumlah energi terkutuknya yang dapat diaksesnya hingga sekitar 80 hingga 90% ketika dia sedang bekerja di sekolah Jujutsu. Namun, begitu shift normalnya berakhir dan dia mulai bekerja lembur, energi kutukan Nanami meningkat drastis. Dengan menggunakan lembur tersebut, maka Nanami dapat imbalan 110 hingga 120% dari kekuatan maksimumnya minasan. Kemudian ada Mahito. Saat dia berubah menjadi wujud instan Spirit Body of Distorted Killing, Mahito menetapkan Binding Vow yang membuat tubuhnya menjadi lebih keras dan tahan pukulan. Sebagai gantinya, dia tidak bisa lagi mengubah bentuk tubuhnya dengan bebas menggunakan Idol Transfiguration selama berada dalam wujud itu. Selain itu, Mahito juga punya Binding Vow terpisah yang diterapkan khusus pada bila yang tumbuh di sikunya dan untaian di kepalanya. Binding Vow ini memungkinkan dia tetap bisa mengubah bentuk bagian-bagian tersebut dengan bebasnya meskipun tubuh utamanya tidak bisa berubah. Dengan begitu, Mahito tetap punya senjata mematikan yang fleksibel di tengah keterbatasannya. Mahito memang kutukan tercerdas ya minasan. Yang ketiga, ada Miwa. Ketika insiden Shibuya terjadi, para syaman termasuk Miwa menghadapi Kenjaku. Miwa paham jika Kenjaku bukanlah tandingannya, namun dengan penuh tekad, Miwa membuat Binding Vow, yaitu Kongo Katao Furuwanai, atau jangan pernah mengayunkan pedang lagi. Sebagai gantinya, Miwa memperkuat kekuatan teknik Iai Batoryu miliknya untuk melakukan serangan cepat pada Kenjaku. Yah, sekalipun serangan Miwa yang disupport Binding Vow tidak berguna sama sekali di hadapan Kenjaku ya minasan. Lalu ada Hakari Kinji. Dalam pertarungan brutal melawan Hajime Kashimo, salah satu syaman terkuat dari 400 tahun lalu yang menguasai energi kutukan bermuatan listrik,
Kinji Hakari harus menghadapi serangan mematikan berupa ledakan uap yang sangat panas dan kuat. Di detik terakhir, untuk tetap hidup, Hakari terpaksa menciptakan Binding Vow dadakan, di mana dia memindahkan seluruh energi kutukan yang sebelumnya hanya melindungi lengan kirinya ke seluruh tubuhnya. Langkah ini membuat tubuhnya selamat dari ledakan, tetapi sebagai gantinya, dia harus kehilangan lengan kirinya yang tidak lagi dilindungi oleh energi terkutuk. Binding Vow seperti ini menunjukkan gaya bertarung Hakari yang nekat, improvisasi, dan rela berkorban demi bertahan ya minasan. Ini juga memperlihatkan bagaimana sistem kutukan di Jujutsu Kaisen memungkinkan seorang shaman membuat sumpah spontan di saat yang genting dengan syarat pengorbanan yang nyata seperti kehilangan bagian tubuhnya. Kemudian Sukuna. Dalam pertarungan epik melawan Gojo Satoru, Sukuna berusaha menggunakan salah satu teknik terkuatnya, yaitu Dismantle. Tebasan kutukan yang saking kuatnya disebut World Cutting Slash karena bisa memotong apa saja, bahkan ruang itu sendiri. Namun, teknik ini punya syarat aktivasi tertentu. Untuk bisa melewati syarat itu dan melancarkan serangan mematikan secara tiba-tiba kepada Gojo, Sukuna membuat Binding Vow, di mana Sukuna harus rela membuat cara kerja Dismantle selanjutnya menjadi lebih sulit lagi. Serta Sukuna menambahkan syarat baru, yaitu melafalkan mantra khusus dan mengatur arah tebasannya dengan tangan yang lain. Lalu, ketika Sukuna mengaktifkan kembali Malevolent Shrine dengan bentuk anehnya, di mana Sukuna mengubah hand sign-nya serta memanfaatkan otaknya yang tidak terkena oleh Unlimited Void, sehingga Sukuna sanggup menggunakan teknik terkutuknya di dalam teknik bariernya serta menggunakan Binding Vow dadakan. Dan dengan serangan Black Flash, akhirnya Sukuna menggunakan Malevolent Shrine sekali lagi tanpa kehilangan output dan jarak serangnya minasan. Masih dengan Sukuna, ketika membuat Divine Flame, di mana untuk mengatasi kelemahan Divine Flame yang memiliki kecepatan lambat dan jangkauan sempit, Sukuna membuat sebuah Binding Vow yang membatasi dirinya agar tidak dapat menggunakan Divine Flame saat menghadapi banyak lawan, kecuali ketika berada di dalam domain miliknya. Sebagai gantinya, teknik kutukan Malevolent Shrine diperluas. Semua materi yang hancur menjadi serpihan di dalam domain itu, lalu diisi dengan energi kutukan eksplosif yang sama seperti Divine Flame. Sukuna juga mengubah spesifikasi penghalang domain agar mencegah keluar masuk apapun kecuali makhluk hidup, sehingga energi kutukan dan partikel-partikel debu eksplosif tetap terperangkap di dalam. Dengan begitu, partikel-partikel tersebut berubah menjadi bom termobarik yang tersebar di seluruh domain dan akan meledak serempak ketika Divine Flame dilepaskan. Ledakan ini menghasilkan suhu tinggi secara tiba-tiba, gelombang kejut, dekompresi, dan tekanan dahsyat yang mampu membunuh semua makhluk yang ada di dalam domain. Jadi, sang Raja Kutukan memang gak ada obat ya minasan? Kemudian Itadori Yuji, di mana Yuji justru mempersempit target teknik Dismantle miliknya hanya pada batas antara jiwa benda kutukan yang berinkarnasi dan jiwa wadahnya ketika menyerang Ryomen Sukuna. Sebagai gantinya, teknik ini menjadi sangat efektif untuk memisahkan jiwa, jauh lebih mematikan dibandingkan pukulan biasa milik Yuji. Sehingga teknik ini sangat berbahaya bagi para shaman yang berinkarnasi minasan. Nah, sekarang mari kita masuk pada Binding Vow dengan orang lain. Yang pertama adalah Sukuna dan Yuji. Ketika tubuh Yuji meninggal, Sukuna mengusulkan sebuah Binding Vow yang memungkinkannya untuk menyembuhkan tubuh Yuji. Syaratnya adalah Sukuna diizinkan mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit kapanpun dia mengucapkan "End Chain". Sukuna juga berjanji tidak akan membunuh siapapun selama 1 menit tersebut, dengan syarat Yuji melupakan sepenuhnya isi vow tersebut. Pada awalnya, Yuji menolak dan menantang Sukuna untuk bertarung sampai mati. Tapi sebelum itu, Sukuna memberikan 2 syarat. Jika Yuji menang, Sukuna tetap akan menghidupkannya kembali tanpa Binding Vow. Tapi jika Sukuna menang,
Yuji harus menerima Binding Vow itu dan akan kehilangan seluruh ingatannya tentang perjanjian tersebut. Sialnya, karena Sukuna langsung mengalahkan Yuji begitu saja, sehingga Yuji terpaksa terikat pada Binding Vow. Kemudian, saat Yorozu menampakkan diri di hadapan Yuji dan Megumi, Sukuna mengaktifkan Binding Vow dengan mengucapkan Enchain yang memberinya kendali penuh atas tubuh Yuji. Setelah itu, Sukuna merobek salah satu jari Yuji dan mengubahnya menjadi benda kutukan, lalu memaksa Megumi memakan jari tersebut dan memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Megumi. Kemudian ada Kokichi Muta dan Mahito. Muta yang juga dikenal sebagai Mekamaru adalah salah satu shaman dari sekolah SMA Jujutsu Kyoto yang memiliki tubuh cacat parah, sehingga dia hanya bisa hidup melalui boneka Mekamaru yang dikendalikannya dari jauh. Karena sangat ingin memiliki tubuh normal dan merasakan kehidupan seperti manusia lain, Muta pun membuat Binding Vow dengan Mahito dan Kenjaku, di mana Muta bersedia menjadi mata-mata dan membocorkan informasi internal sekolah Jujutsu. Sebagai gantinya, Mahito akan menyembuhkan tubuh asli Muta menggunakan teknik Idol Transfiguration. Kontrak ini juga punya syarat tambahan, yaitu Mahito tidak boleh melukai siapapun dari sekolah SMA Jujutsu Kyoto. Bagi Muta, ini adalah tindakan putus asa demi bisa memiliki tubuh normal meski harus mengkhianati teman-temannya. Namun bagi Mahito dan Kenjaku, ini adalah kesempatan untuk memperoleh informasi rahasia tentang sekolah Jujutsu. Ketika Mahito kemudian mengubah tubuh Muta, namun pada akhirnya membunuhnya, muncul perdebatan, yaitu Muta merasa Mahito melanggar kontrak karena siswa Kyoto tetap diserang. Tetapi Mahito membela diri karena menurutnya dia tidak melukai mereka. Yang menyerangnya adalah Hanami. Kemudian Ui Ui dan Mei Mei, di mana Ui Ui menggunakan Binding Vow dengan Mei Mei, yaitu setuju untuk membatasi energi kutukannya sampai Mei Mei memberinya izin untuk menggunakan teknik terkutuk dan energi kutukannya. Kontrak ini muncul dari keinginan Ui Ui sendiri untuk menyenangkan sang kakak perempuannya Minasan. Lalu Kenjaku dengan para shaman masa lalu. Kita semua tahu bahwa Kenjaku adalah salah satu sosok antagonis utama di Jujutsu Kaisen. Terkenal sebagai shaman masa lalu yang memiliki kemampuan memindahkan kesadarannya ke tubuh orang lain dengan cara menukar otaknya. Kemudian Kenjaku membuat Binding Vow dengan banyak shaman kuat dari masa lalu. Mereka sepakat agar jiwa mereka disegel menjadi benda kutukan demi tujuan Kenjaku yang masih misterius kala itu. Dan ribuan tahun kemudian, Kenjaku menandai orang-orang non-shaman atau manusia biasa dan memaksa mereka menelan benda kutukan tersebut. Tapi setelah dia menguasai tubuh Geto Suguru, Binding Vow lama dengan para shaman itu menjadi batal. Karena Geto sebagai wadah baru punya kekuatan khusus untuk memanipulasi kutukan. Kemudian di akhir insiden Shibuya, Kenjaku menggunakan teknik Idol Transfiguration milik Mahito dari jarak jauh untuk mengubah struktur otak para manusia biasa yang sudah ditandai agar mereka mampu menggunakan jujutsu dan menjadi wadah yang kuat bagi para jiwa shaman kuno. Langkah berikutnya, Kenjaku membuka segel pada benda kutukan tersebut sehingga ribuan shaman dari masa lalu berinkarnasi ke dalam tubuh manusia zaman sekarang. Hasil akhirnya adalah terciptanya Culling Game, sebuah battle royale hingga mati yang bertujuan memaksa para shaman baru dan lama bertarung demi rencana Kenjaku untuk berevolusi atau memajukan energi kutukan ke tingkat yang belum pernah dicapai. Dan yang terakhir adalah Yuta serta para petinggi sekolah Jujutsu. Agar bisa menjadi algojo palsu bagi Yuji, Okotsu Yuta pun dipaksa membuat Binding Vow dengan para petinggi Jujutsu, di mana dia bersumpah untuk membunuh Itadori Yuji yang dianggap sangat berbahaya karena di dalam tubuhnya bersemayam Ryomen Sukuna, sang raja kutukan. Tetapi Yuta kemudian mengakhiri Binding Vow tersebut saat dia benar-benar membunuh Itadori. Namun sepersekian detik setelahnya, Yuta langsung menyembuhkan Yuji kembali dengan teknik kutukan pembaliknya sehingga dia tetap memenuhi Binding Vow di mata para petinggi.
tapi tetap menyelamatkan Itadori atas perintah Gojo Satoru Sensei. Nah, minasan, itu tadi para pengguna Binding Vow yang ada di dalam cerita Jujutsu Kaisen. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.